Perkenalkan, nama saya Dini dengan NIM 312110001 dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia semester 2 kelas A pagi. Baiklah, di sini saya akan memenuhi tugas mata kuliah menyimak komprehensif dan kritis yang diampu oleh Bapak Haryadi Magister Pendidikan. Baiklah, di sini saya akan menampilkan sebuah video yang akan saya simak dan akan saya kritik. Selamat menyaksikan. Saya mau berselisih dengan pandangan sebelumnya, terutama yang secara samar-samar pro pada pengendalian narasi melalui kekuatan negara. Suara saya agak batuk. Jadi sebetulnya kalau kita agak tenang sedikit, kita mencium ada semacam kepanikan di dalam rezim ini. Orang panik biasanya ingin cari pegangan apa aja. Kayak orang hanyut, dia mau raih apa aja tuh. Kayak itu kaleng bekas, hanyut, batang pohon. Jadi kepanikan menunjukkan ada krisis sebetulnya tuh. Itu dulu poinnya. Nah, kita nggak tahu soalnya apa, hoax itu apa sebetulnya. Saya kasih contoh cepat-cepat ya. Tadi saya baca sore tadi, Pak Jokowi bilang, jangan membaca Jokowi undercover. Karena buku itu tidak ilmiah. Saya anggap itu hoax. Karena yang ngomong itu adalah presiden. Memberi penilaian pada buku tidak ilmiah. Tentu kita bisa bikin semacam simulasi. Dari mana Pak Jokowi tahu? Oh pasti, kalau ada wartawan tanya dia akan bilang, kata Pak Tito, Kapolri. Pak Tito rektor UI atau rektor IPB itu. Jadi Anda lihat bahwa bahkan presiden menyebar hoax itu. Dari sudut pandang definisi itu. Kewenangan sampai sekarang orang yang pegang PDF dari buku itu diuber. Loh, itu buku itu nggak pernah dilarang. Kalau dilarang, dasarnya apa? Berbahaya secara ideologis. Yang ada di publik adalah buku itu tidak ilmiah. Yang mesti menentukan ilmiah tidaknya itu adalah saya akademisi. Kampus maksudnya. Tapi buku itu nggak pernah dibicarakan di kampus. Justru dilarang dibicarakan di kampus. Jadi Anda lihat paradoksnya itu. Sesuatu disebut tidak ilmiah, tapi dilarang diputuskan status ilmiahnya di kampus. Jadi rejim itu, kalau dia terus-menerus mengendalikan kebenaran, artinya ada kebohongan yang hendak disembunyikan. Itu dalilnya. Nah, hoax ini Pak Karni betul tadi, hoax ini dari zaman dulu jalan. Saya kasih contoh cepat-cepat. Dulu di Prancis ada seorang pemimpin, menteri. Dia itu setiap hari bilang, Prancis nggak ada masalah, kita punya banyak uang. Tapi besoknya dia keliling majakin rakyat. Bahkan pintu rumah yang kelihatan agak mewah dipajakin itu, pajak pintu rumah itu, you bayangin. Jadi dia berbohong terus setiap hari. Saking keselnya orang, rakyat Prancis, si menteri itu kalau digambarkan di media massa, di pers, cuman digambarin hitam putihnya aja tuh. Nggak pernah mukanya. Orang kesel jadi dibikin hitam putih. Bentuknya siluet. Nama menterinya Etienne Siluet. Jadi dari nama menteri itu dibuatkan meme yang mengolok-olok. Saya nggak tahu siapa yang akan kita jadikan siluet hari ini nih. Dalam pembicaraan semacam ini. Menteri kah? Atau dia di tingkat lebih di atas lagi tuh. Jadi ini rejim akhirnya berbalik menjadi rejim pengatur kebenaran. Kan itu dalilnya tuh. Karena itu di dalam artikel yang saya tulis yang kemudian jadi kontroversi, saya bilang bahwa pembuat hoax terbaik adalah penguasa. Karena mereka memiliki seluruh peralatan untuk berbohong.
Intelijen dia punya. Data statistik dia punya. Media dia punya. Orang marah, tapi ya itu faktanya. Bahwa hanya pemerintah yang mampu berbohong secara sempurna. Saya nggak ingin dia berbohong, tapi potensially dia bisa lakukan itu. Saya kasih contoh cepat-cepat bagaimana statistik berbohong. Kemarin di dalam debat Pilgub DKI, Pak Ahok bilang begini, saya baca tadi di media. Jakarta, Human Development Index-nya tertinggi se-Indonesia. 2 tahun berturut-turut. Oleh karena itu, dia dapat award 4 kali. Sebagai fakta benar, tetapi sebagai pesan politik, itu adalah hoax. Karena nggak ada gunanya menyebut itu. Karena dari 10 tahun lalu, 12 tahun lalu, Jakarta selalu di atas memang. Karena ibu kota dengan APBN 70 triliun. Jadi apa yang berita di situ? Jadi hoax artinya informasinya nol atau lebih kecil dari nol. Itu yang namanya hoax itu. Jadi kebohongan itu ada standarnya. Akibatnya apa sekarang? Seluruh diskursus politik itu diambil alih oleh negara. Diskursus publik diambil alih oleh negara. Nanti ada aturan bahwa yang boleh diucapkan adalah ABCD. Bicara soal SARA nggak boleh. Bicara soal LGBT nggak boleh. Nonton Jakarta Unfair nggak boleh. Baca Jokowi undercover nggak boleh. Jadi apa yang kita sebut sebagai public discourse hilang. Itu pertanda bahwa negara ini menuju totaliter itu. Cuman dalam negara totaliter pikiran, ucapan, karya itu dilarang. Tentu Anda bisa bilang bahwa oh ya ini demi kemaslahatan bangsa. Demi etika, demi moral. Pemerintah berbaik hati untuk merawat opini publik. Dulu di zaman Yunani, dalam mitologi Yunani ada seorang raja yang dianggap sebagai raja yang bijaksana. Karena setiap malam dia undang satu warganya tidur di ranjang emasnya. Malam-malam si raja ngintip. Kalau rakyatnya tubuhnya lebih panjang dari ranjang emas si raja, digergaji kakinya. Kalau lebih pendek ditarik supaya fit and proper, pas panjangnya dengan panjang raja itu. Jadi dia layani publik itu, tetapi dengan ukurannya sendiri. Dan kebenaran semacam itu yang disebut sebagai gejala awal otoritarianisme. Kita nggak ingin hidup dalam keadaan semacam itu. Nah sekarang ada semacam gairah untuk memberantas hoax. Tapi pada yang sama kita mengumpankan seluruh kemewahan kita dengan demokrasi pada pengendalian negara. Itu yang saya tentang tuh. Terima kasih. Itulah video yang kita simak dan kita dengar. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan isi dari simakan yang telah saya simak, yaitu tentang Rocky Gerung mengkritik pemerintah Presiden Joko Widodo tentang menyatakan pemerintah sangat bisa membuat berita bohong. Nah, Rocky memulai kritikannya dengan menyebut pemerintah yang sedang berkuasa ini dalam kondisi panik. Nah, jadi sebetulnya kalau kita agak tenang sedikit, kita mencium ada kepanikan dalam rejim ini. Orang panik biasanya ingin menggunakan berbagai cara untuk melakukan pegangan apa saja. Contohnya, kayak orang hanyut, dia meraih apapun, entah itu kaleng bekas, batang pohon. Nah, kepanikan itu menunjukkan ada krisis di dalamnya. Inilah salah satu ungkapan dari Rocky Gerung. Kemudian, pernyataan itu dilanjutkan oleh Rocky Gerung dengan pernyataan tentang apa sebenarnya pengertian berita bohong atau hoax. Nah, ia kemudian memberikan contoh pernyataan Presiden Joko Widodo, yaitu menurutnya sebuah berita bohong. Nah, di mana saat tadi contohnya saya memberikan contoh bacaan berita isinya Pak Jokowi bilang jangan membawa Jokowi undercover karena bukti itu tidak ilmiah. Saya anggap itu hoax, tegas Rocky Gerung. Kemudian ia menjelaskan Presiden Joko Widodo tidak memiliki kapasitas menyebut buku itu tidak ilmiah karena ia bukan akademis, bahkan Presiden menyebarkan hoaks.
dari sudut pandang definisi yang sudah saya jelaskan, tambah Rocky Gerung. Kemudian, ia menambahkan Jokowi undercover tidak pernah dilarang secara resmi. Tidak ada pembahasan secara ilmiah di kampus-kampus untuk menentukan status keilmiahan buku tersebut. Bahkan sepengetahuan Rocky, hal itu dilarang. Nah, rajim itu telah terus-menerus mengendalikan kebenaran. Artinya, ada kebohongan yang hendak disembunyikan, ucap Rocky Gerung. Rocky Gerung juga menyebut pembuatan hoaks terbaik adalah penguasa. Pemerintah memiliki seluruh peralatan untuk berbohong. Intelijen dia punya, data statik dia punya, media dia punya, orang marah tidak ada faktanya. Hanya pemerintah yang mampu berbohong secara sempurna. Saya tidak ingin dia berbohong, tetapi patently dan itu bisa dilakukan, terang Rocky Gerung. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan sedikit video kritikan saya mengenai video yang telah saya simak, di mana saya menyetujui tentang pendapat Rocky Gerung yang menyebut pembuat hoaks terbaik adalah penguasa. Nah, di sini juga beliau menyatakan bahwa pemerintah memiliki seluruh peralatan untuk berbohong, intelijen yang dia punya, data statistik dia punya, dan media dia punya. Nah, orang marah tidak ada faktanya. Hanya pemerintah yang mampu berbohong secara sempurna. Nah, di mana kita mengetahui bahwa masyarakat yang dibohongi tidak mengetahui bahwa mereka sedang dicurangi atau sedang dibodohi. Nah, mereka yang melakukan perbuatan ini lebih cenderung meyakinkan bahwa itu lebih etis daripada terang-terangan berbohong. Nah, walau demikian, banyak masyarakat yang dipermainkan atau tidak dapat membedakan antara sedang dibohongi atau sedang dipermainkan. Mungkin jadinya mereka akan terlalu sering mempermainkan kebenaran, namun membuat mereka hal ini etis saja. Tetapi nyatanya yang masyarakat rasakan dan masyarakat lihat itu adalah sebagai sebuah kebohongan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Jika ada kata-kata saya yang salah, saya minta maaf. Akhir kata saya ucapkan terima kasih.